Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul silaturahmi bersama Abah Guntur dan rekan-rekan. Ini kita lebih ke ngobrol santai aja ya, sharing, dan semoga di obrolan ini bisa diambil hikmahnya, Mengisi waktu malam. Supaya nggak ngantuk. ya. Dan gini Bah, kebetulan kan sekarang di malam Jumat itu kan identiknya malam Jumat ya, horor lah gitu, mistik. Jadi ada satu pertanyaan ini tentang to the point aja ya Bah, tentang jin, tentang jin dan siluman itu sama atau beda Pak? Jin sama siluman sebetulnya satu golongan, cuman beda kelas. Beda kelas, karena Allah tidak menciptakan siluman. Oh, Beda kelas. Kalau jin tuh kastanya agak tinggi. jin kasta ya? Kasta. Nah, siluman itu kasta terendah. Siluman kasta terendah. Tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk ibadah. Tidak disebutkan tidak kuciptakan jin dan siluman, tapi jin. Kalau siluman itu kasta paling rendah dan lebih banyak menggoda, mengiming-imingi, karena jin kebanyakan langsung berhubungan langsung dengan manusia. Mengiming-imingi seperti kecantikan, mengiming-imingi ketampanan, mengiming-imingi harta. Itu siluman. Sebetulnya kayak yang sering ada orang, maaf, di masyarakat ini sering pasang susuk, intan, berlian, emas, itu sebetulnya golongan siluman. Kasta terendah, tapi dia bisa, kalau bahasa Sunda apa ya? Ya sama, jin juga sama, bisa mancala putra, mancala putri kayak gitu. Cuman yang berhubungan lebih intens ke manusia itu kasta golongan siluman. Di jin sendiri itu ada jenis kelamin, terus ada agama, kan ada jin apa? Jin kafir, jin Islam. Apakah ada itu? Sebetulnya kalau di jin itu tidak menganut agama. Jin tidak menganut agama. Agama itu untuk manusia. Tapi Allah memerintahkan golongan jin supaya beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Golongan jin ada disebut kafir atau jin muslim, sebetulnya itu pengelompokan dibentuk dari agama kita. Kalau di pengelompokan agama lain seperti non-muslim, Hindu, Buddha, mereka menyebutnya kalau golongan jin itu ada kemiripan-kemiripan seperti pasukan dewa. Karena mereka memiliki kesaktian gitu ya. Berhubungan langsung dengan manusia. Jadi kalau disebut jin kafir dan non-muslim itu sebetulnya dua sisi sifat yang dijelaskan. Pengelompokan, oh ini orang baik, ini orang tidak baik. Oh ini orang nakal, ini orang baik. Seperti itu sebetulnya. Kadang ada peribahasa juga, ada jin kafir yang diislamkan gitu ya Bah ya. Jadi jin kafir yang diislamkan atau dimuslimkan sesungguhnya adalah orang yang jin tersesat, jin nakal, dinasihati supaya menjadi baik, yaitu identik dengan diislamkan, dimuslimkan. Sebetulnya kalau jin itu tidak menganut pada agama tertentu. Cuman kebanyakan karena keterangan dari ayat Al-Quran yang mengatakan tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah gitu. Ya, akhirnya identik di agama kita sebagai muslim. Jin itu berumurnya ribuan tahun soalnya, bahkan sampai puluhan ribu tahun umurnya. Mereka kehidupannya sama seperti kita, berkeluarga, beranak pinak. Cuman kalau di manusia kan 9 bulan Ya. Masa kehamilannya. Kalau jin tidak. Tapi itu jenis kelamin jin memang ada. Memang ada, perempuan, wanita memang ada. Cuman itu proses mengandung proses kembang normal biaknya seperti manusia. Tidak. Kalau jin, golongan jin itu kalau misalkan mereka tidak ada pernikahan, suka sama suka gitu ya.
tidak ada aturan. Tidak ada. KUA gitu banyak. Ada KUA-nya kalau jin ya. Nggak ada dinas. Oh, mereka karena kebanyakan jin itu satu malas, kedua bodoh. Satu malas, kedua bodoh. Jadi seperti mereka sama diberikan akal pikiran, tapi mereka tidak bisa seperti manusia canggihnya gitu cara berpikir manusia. Mereka sama berkomunitas, bersosialisasi seperti kita, sama berkelompok, memiliki keturunan, berpasangan sama seperti kita. Cuman gaya hidupnya seperti hewani. Kalau untuk kesaktian nih, Mbah, kadang ada kesaktiannya si jin ini paling ada kastanya juga katanya ya. Ya Jin itu ini bisa panglima, siluman betul. apa gitu. Panglima, raja dan prajurit. Ada jin. Yang sekelas manusia tapi tetap masih di bawah manusia itu raja jin. Jadi ketua adat lah kalau dibahasakan. Ketua kelompok dari golongan jin. Ketua kelompok. Ketua kelompok. Ya, disebutnya kalau di kita ketua geng lah. Ya, ketua gengnya gitu. Mereka melakukan perkawinan seperti hewani, suka sama suka dan melakukan seperti itu. Kalau kita manusia kan 9 bulan. Ya. Kalau golongan jin tidak. Dan beranaknya pun banyak. Oh. Tidak seperti kita 1 atau 2 yang kembar. Jadi maksudnya seberapa lama itu misalnya dari proses perkawinan ya sampai itu beranak? hitungannya jam. Dari mulai perkawinan sampai beranak itu hitungannya jam. Dan golongan jin tidak melahirkan seperti manusia. Jadi maksudnya dia berhubungan langsung dalam hitungan jam melahirkan dan jumlahnya banyak. Mereka bisa keluar, mohon maaf kalau kita di golongan manusia seperti kita itu ketentuannya 1 bulan sampai 9 bulan lalu melahirkan. Kalau dari itu dari apa? Jin itu dari kemaluan juga. Kalau jin bisa dari itu, kedua dari pori-pori, bisa ya. Dari mulut, dari telinga, kebanyakan dari mulut, telinga sama kelawangan. Kalau golongan jin, pori-pori. Jadi itu kan ada ya yang jin yang anggap diislamkan, dimuslimkan. Berarti jadi jin baik gitu ya. Ya, jadi jin yang disebut dimuslimkan di golongan jin itu bukan dimuslimkan seperti, mohon maaf, seperti di agama kita ada non muslim lalu muslim mengucapkan syahadat, tidak. Golongan jin yang dikenalkan akhlak budi pekerti. Sebaik apakah itu jin yang baik? Sebaik-baiknya jin sesungguhnya adalah sebodoh-bodohnya manusia. Sebaik-baiknya jin. Berarti apalagi yang tidak baik ya gitu. Apalagi yang tidak baik, yang baong gitu. Bangor makanya kita sebut kalau di kita identik dengan jin kafir, itu jin nakal. Nah kalau di manusia maksimal usia 100 tahun itu udah sangat manula, tapi kalau di jin usia 100 tahun itu masih bayi. Oh, berarti jin yang dari, misal kalau jin memang ribuan tahun, misal kalau paling itu berapa tahun? Usia jin itu sampai 8.000 hingga 12.000 tahun. Kita kan ini dari zaman kenabian Nabi Muhammad SAW itu kan misalnya udah anggap aja 1.500 tahun ya sampai sekarang. Berarti jin yang waktu itu masih ada? Masih hidup. Bahkan ada jin yang usianya sampai 30.000 tahun. Sampai sekarang masih ada. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi meninggal dia, si jin itu? Sama, mengalami kematian seperti kita karena mereka bernapas, bernyawa sama. Napasnya pakai oksigen atau apa? Nah, jin kalau di kita kan dengan oksigen, ya, udara. Makanan jin, energi jin itu tidak seperti kita. Mereka mencari objek-objek yang memiliki energi sangat kuat. Nah, kalau kita di bahasa kita manusia, energi yang memiliki energi yang objek benda yang memiliki energi sangat kuat itu kan unsur atom. Nah, golongan jin itu makanannya dan rumahnya juga tempat bersembunyinya itu di unsur atom. Berarti sangat kecil. Sangat kecil.
Jin itu sangat itu kecil. kan gede gitu. Itu pakaian. Itu kan katanya besar jin itu kan. Tinggi, Iya. tinggi hitam Banyak gitu kan kan. orang tahu kan itu Ternyata jin kecil itu ya? besar gitu. Itu pakaian mereka. Aslinya jin itu setitik debu, setitik cahaya, sangat kecil sekali. Ini kan mengutip dari yang tadi ya. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Nah, kalau manusia itu kan ada yang menuntun, ada yang maksudnya ada rasul lah gitu ya. Ada rasul yang menuntun kita untuk kebaikan. Apakah di golongan jin ada juga rasulnya buat misalnya menuntun mereka? Di golongan jin itu bukan disebut rasul, jadi imam atau ketua adat. Ya. Tapi misalnya pencerahan agama, pencerahan kebaikan buat mereka itu memang ada dari golongan jin atau misalnya si jin itu mengikuti manusia. Mengikuti manusia. Mereka Oh. belajar. Berawalnya dari siapa? Nabi Adam alaihissalam. Manusia pertama yang memiliki ilmu kebaikan hidup keilahian itu Nabi Adam alaihissalam. Manusia pertama Manusia pertama yang memiliki akal budi pekerti, akhlak, kemuliaan hidup, keilahian itu Adam alaihissalam. Dan sebelum Adam alaihissalam juga ada manusia, tapi bukan disebut manusia, makhluk, spesies yang tidak berakal pikiran. Yaitu pengelompokan generasinya akhirnya turunnya ke bangsa jin. Oh, Mereka tidak berakal pikiran. ya. Mereka belajar dari siapa? Nabi Adam alaihissalam hingga generasi sekarang. Jadi manusia pertama yang memiliki akal budi pekerti, akhlak, keilahian, kebaikan hidup itu Nabi Adam alaihissalam. Tetapi makhluk yang pertama diciptakan Allah itu bukan Adam alaihissalam. Ya contohnya seperti binatang dinosaurus, purbakala itu kan juga sama makhluk. Ya. Tapi ada sebelum Maksudnya gitu. Nabi Adam alaihissalam. Tadi ada yang menarik, Pak. Bahwa si jin itu dia bersembunyi di atom gitu ya. Atom itu kan ada kaitannya sama teknologi, sama ini. Apakah ada kaitan dunia jin itu kan lebih ke mistis apa beda dimensi lah gitu sama teknologi gitu, Pak. Ada kaitannya Nah, ada mistis sama kaitannya. teknologi gitu. Nah, kalau bicara teknologi, jin itu sebetulnya mentransformasi dari akal pikiran manusia. Nah, akal pikiran manusia ini berkembang tumbuh, mengalami metamorfosis dari zaman ke zaman. Itu berawal dari Nabi Adam alaihissalam. Dari zaman ke Adam, dari zaman ke zaman hingga sekarang ini. Nah, bagaimana manusia akhirnya bisa menikmati segala macam bentuk teknologi, kecanggihan modernisasi zaman sekarang itu tidak terlepas kaitannya dengan yang pembahasan sebelumnya. Ya. Berkaitan dengan surat At-Taha ayat 85 sampai 91, surat At-Taha ayat 95 sampai 98. Soal kisah Samiri bin Ja'far dan Musa bin Imran. Samiri bin Ja'far yang dikutuk karena berkhianat ke Nabi Musa saat ditinggal tugas sekian tahun. Ya, itu yang dikenal di kita di zaman sekarang ada Ten Commandment, perintah 10 perintah Tuhan untuk Nabi Musa. Nah, pada saat menjalankan tugas itu, si Samiri bin Ja'far yang tadinya berguru ke Nabi Musa bin Imran, berkhianat. Berkhianat kenapa? Mengembalikan kepercayaan agamanya kaum pemeluk Nabi Musa kembali supaya memeluk lagi kepercayaan leluhurnya, nenek moyangnya, menyembah berhala. Berawal dari situlah dikutuk. Namun sejarah sebelumnya, makanya dirunut dari kisah surat Taha ayat 95 ayat 85 sampai 91, 95 sampai 98. Samiri bin Ja'far ini diasuh dari kecil waktu disembunyikan ibunya karena ingin menyelamatkan dari kekejaman kerajaan Fir'aun yang setiap anak-anak yang lahir laki-laki harus dibunuh. Kalau Nabi Musa dilarung ke sungai, Samiri disembunyikan di guha. Hingga Allah, makanya di keterangan ada di surat itu, memerintahkan malaikat Jibril supaya
Samiri bin Jafar waktu disembunyikan di guha supaya selamat dari pencarian atau kejaran bala tentara Fir'aun yang ingin membunuh semua anak laki-laki yang lahir laki-laki. Karena bermula dari sebuah impian dan ditafsirkan oleh para tukang sihirnya bahwa kerajaannya akan hancur dengan lahirnya seorang putra dari Bani Israel. Makanya pada saat itu setiap yang lahir laki-laki, ibu-ibunya, semua orang tuanya itu selalu khawatir akhirnya dibunuh. Hanya Musa bin Imran yang diselamatkan sama orang tuanya dilarung ke sungai, dan si Samiri bin Jafar disembunyikan di guha supaya selamat dari kejaran bala tentara Fir'aun yang ingin membunuh semua anak laki-laki. Hingga Allah berfirman ke malaikat Jibril supaya menyelamatkan Samiri bin Jafar. Dari kecil dirawat hingga remaja dan besar bertemu Nabi Musa alaihissalam, berguru hingga memiliki keimanan, kecerdasan, akal pikiran dari Nabi Musa alaihissalam yang sebelumnya juga sudah dididik sama malaikat Jibril alaihissalam, dikutuk karena berkhianat, tetapi memiliki akal IQ yang di atas rata-rata di zamannya orang pada saat itu. Samiri bin Jafar itu hingga dikutuk. Kalau di surat tersebut dikisahkan bahwa akhirnya azab turun, Samiri bin Jafar memiliki sebuah penyakit. Sesungguhnya bukan penyakit, tapi betul juga berkaitan dengan penyakit. Karena apa? Tidak tahan dengan radiasi sinar matahari. Dia harus selalu sembunyi kalau kena sinar matahari gitu. Satu gitu. Kedua, wujudnya berubah karena kutukan. Kalau zaman Nabi Lut, masyarakat yang kafir membangkang gitu kan, pada Nabi Lut dikutuk diazab Allah itu berubah menjadi pasukan monyet, termasuk istrinya sendiri akhirnya kan menjadi patung. Dari zaman Nabi Lut itu istrinya Nabi Lut sampai jadi patung. Dan kaum yang ingkar dan kafir pada saat zaman Nabi Lut itu semua berubah jadi monyet. Nah, kalau Samiri bin Imran bin Jafar ini dikutuk, memiliki penyakit tidak tahan dengan radiasi sinar matahari. Kedua, fisiknya berubah, yang sekarang lebih dikenal dengan alien tersebut. Jadi ada kaitan. Gitu ya, menarik nih Pak. Tapi setelah dikutuk, Samiri bin Jafar memohon kepada Nabi Musa supaya disampaikan ke Allah bahwa supaya diberi kesempatan hidup umur panjang hingga saat ini. Maka fenomena-fenomena yang terjadi seperti munculnya alien di belahan dunia mana gitu sering terjadi. Ada dokumentasi terekam UFO, piring terbang begitu. Itu sebetulnya rekayasa dari hasil IQ, pemikiran, kecanggihan akal otak Samiri bin Jafar yang dikutuk. Jadi Samiri itu sekarang masih hidup. Samiri bin Jafar sampai sekarang masih hidup. Itu kan maaf ya Pak, itu dari alien UFO kan, dia tuh punya teknologi yang sangat canggih gitu ya. Dari kisah dirawat sama sama malaikat Jibril alaihissalam, langsung sama ya. Jadi mengajarkan segala macam kepintaran, kepintaran akal pikiran, mengeksplor akal pikiran itu diterapkan sama si Samiri bin Jafar, Musa Samiri bin Jafar, hingga memiliki kecerdasan IQ di atas rata-rata pada zamannya hingga sekarang. Jadi yang jadi alien itu kaumnya Samiri. Bukan dari luar angkasa. Tidak ada di kehidupan di angkasa, di cakrawala tidak ada kehidupan. Karena apa? Tidak ada udara. Jadi selama ini mereka di mana? Ada di bumi bersama dengan kita, tapi mereka seperti begini, di kehidupan kita di pedalaman seperti ada orang Dayak. Ya. Di daerah kita sendiri kan ada orang Dayak, dan mereka tidak mau bercampur dengan orang-orang seperti kita. Mereka mengasingkan diri. Itu satu aja Dayak, karena mereka memegang pakem adat kuat dari leluhurnya. Begitu juga Samiri. Satu, karena faktor sosial sebetulnya. Merasa terhina waktu kena murka Nabi Musa. Kedua, memiliki cacat fisik. Semenjak lahir matanya satu.
Tapi bukan Dajjal itu, bukan. Ya itu identik yang disebut, makanya sekarang ada banyak multi tafsir, multi persepsi, banyak opini bahwa Dajjal akan turun menghancurkan. Ya. Hingga turunnya Imam Mahdi atau Nabi Isa. Ya. Sebetulnya itu simbolis. Simbolis. Yang seperti sudah disampaikan di kajian-kajian sebelumnya. Tidak mungkin Allah akan menciptakan seorang Dajjal seperti monster raksasa gitu. Iya. Menghancurkan satu umat. Jadi yang disebut Dajjal itu adalah efek negatif dari sebuah industri teknologi. Efek negatifnya. Ya akhirnya menghancurkan keimanan, melemahkan keimanan, akhirnya orang lupa untuk ibadah, lupa pada agamanya, melanggar dosa. Karena apa? Teknologi sekarang begitu luar biasa, tidak bisa dibendung, tidak bisa ditahan. Filternya dari kontrol orang tua, filternya dari kontrol agama, didikan orang tua, didikan agama dan lingkungan. Bayangkan aja anak-anak sekarang 7 tahun udah main YouTube, dia buka ya video-video, ya mohon maaf, video-video porno kayak begitu udah bebas aja gitu. Ya, oh iya. Akhirnya menghancurkan apa? Iya. Akhlak akidah. Betul. Perkosaan di mana-mana. Anak SMP sekarang udah hamil. Itu dampak dari sebuah teknologi yang tidak bisa difilter karena memang nggak bisa dicegah. Iya. Jadi yang disebut Dajjal menghancurkan orang beriman itu dampak negatif dari sebuah teknologi berkaitan dengan sambil itu. Bukan. Makanya kita coba buka simbolis di WA itu ada simbol mata. Saya baru ini kita bikin status WhatsApp ya, WA. Pas kan kita lihat siapa aja yang melihat kita ya. Pas dilihat status itu angka 1. Coba aja lihat. Iya. Kan sebelum ada yang melihat itu kan angka 0 sama mata, gambar kan, mata. Iya, mata. Tapi satu kan? Itu simbolnya apa itu? Ya itu simbol Dajjal. Dajjal identik dengan mata satu. Baru tahu. Iya, saya juga baru kemarin sempat ngobrol sama Abah. Jadi Dajjal itu bukan artinya datang sekonyong-konyong membawa pasukannya, membawa bala tentara, membawa sifatnya senjata pamungkas, membunuh orang-orang beriman. Bukan seperti itu, simbolis. Aplikasi yang nyatanya mas seperti ini. Jadi adalah efek negatif dari sebuah industri teknologi. Lebih banyak mana antara manfaat dan mudaratnya gitu. Itu yang tadi tuh yang apa kaitannya jin sama teknologi, makanya orang misalnya ada yang minta nomor nih, anggap aja maaf ya Mbak ya, misalnya minta buat kita pasang nomor gitu misalnya, kan kalau dia kalau memang berbeda gitu dari sisi ini pasang nomor dari teknologi kan, itu judi teknologi misalnya, terus yang ini lebih ke mistis kayak gitu. Begini, kadang-kadang juga saya pengen ketawa ya. Orang ingin, karena keadaan sekarang lagi COVID, banyak ekonomi yang terpuruk, banyak orang yang usahanya hancur, banyak kebutuhan yang bisa ditutupi. Orang akhirnya sudah tidak menggunakan akal sehat lagi, lari ke sana kemari untuk cari togel atau nomor. Lari ke tempat-tempat keramat, cari jin, cari setan. Sekarang begini saja logikanya. Jin di wilayah sini memberikan nomor, jin di sana memberikan nomor, yang menang yang mana, semua jin kasih nomor. Connect. Ya. Berarti kan perang dengan jin nomor maaf saya bahas ini karena memang betul itu fenomena terjadi Bang. Iya, di sana pasang pakai dikasih nomor sama jin, di sana pasang ribuan orang pasang, semua minta dari jin, tempat-tempat angker. Bukan rumusan lagi Pak ya? Bukan rumusan lagi, nomornya beda-beda, mana yang mau dikeluarkan, kan begitu. Tapi perang itu ribuan jin. Katanya gitu. Ada yang kena misalnya gitu, Bah. Ya itu faktor keberuntungan saja. Oke, Bah. Tapi apakah mungkin Bah kalau yang di bandarnya itu punya jin nggak? Mungkin nggak itu? Ada. Kalau orang yang sudah bermain bandar, biasanya mereka sudah hitungannya sudah tidak lagi menggunakan jin. Lebih banyak yang masang atau yang menang. Kalau yang menangnya sedikit, yang banyak yang masang, dia untung. Hitungannya kalkulasi matematika.
Iya. Dan kadang-kadang yang dikeluarkan adalah yang sedikit Masangnya. Yang banyak masang nggak dikeluarkan. Udah tahu mungkin ya. Iya. Ada jin yang bisa menggerakkan itu, tapi juga kita harus merunut, yaitu yang berawal tadi bahwa jin makanannya itu inti atom. Iya, makanya itu berarti nyambung gitu maksud saya tadi. Inti atom. Tapi apakah yang tadi apa bilang begitu makanan inti atom dan mungkin akhlak manusia juga ya? Ya, setiap Apakah jin kafir itu lebih identik dengan orang yang kafir di golongan manusia, terus yang jin yang baik itu lebih identik dengan orang-orang manusia yang baik gitu lah? baik, Abah jelaskan begini. Karena zaman sekarang ini orang menyepelekan arti kebaikan itu. Orang baik disepelekan, orang jujur disepelekan, orang sabar disepelekan. Sebetulnya orang sabar, orang jujur, orang ikhlas, baik, itu memiliki sebuah kekuatan energi murni yang luar biasa. Bahwa berbuat kebaikan, sabar, ikhlas, jujur itu memiliki energi yang sangat luar biasa yang setara dengan kekuatan inti atom. Akhirnya banyak orang yang menyepelekan gitu. Bahwa sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan, kesabaran, keikhlasan, pemaaf dan lain-lain, budi pekerti yang bagus, akhlaknya sesuai dengan tuntunan agama, itu menghasilkan sebuah power inti atom energi yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Makanya jangan kita sekali-kali menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Karena kebaikan atau keburukan sekecil apapun itu semua tidak menguap begitu saja, ada hitungannya. Berbalik kepada diri kita. Nanam cabai panen cabai. Nanam padi panen. Tidak mungkin nanam cabai panen batu. Begitu juga sebaliknya. Jadi segala sesuatu itu berpulang karmanya itu ke diri kita, menanam angin, menuai badai, seperti gitu, bermain air, menuai banjir. Jadi filosofi seperti itu sebetulnya sederhana, hal-hal yang sederhana lah. Nah, energi atom, tempat bernaung atau makanan jin, itu sumbernya ada di diri manusia sebetulnya. Manusia itu sumber atom yang tidak akan pernah ada habisnya. Disitulah juga letak pusatnya sukma, letak pusatnya ruh, letak pusatnya nyawa. Atom itu kalau dipecahkan lagi itu ada beberapa lapis, sampai 21 lapis kedahsyatan atom. Sangat kecil. Disitulah, dan hanya golongan-golongan raja jin saja yang bisa bersembunyi di atom tersebut, di energi murni disebutnya. Energi murni disebut atom. Energi murni kecil tapi dia bisa membinasakan atau menghancurkan gitu. Makanya kebaikan sekecil apapun itu bisa menghancurkan. Contoh, sakit hati sebuah energi sebetulnya. Bahasa kita sakit hati. Nikmat hati sebuah energi. Ya. Energi murni, baik dalam bentuk ucapan, tindakan atau seseorang, energi murni atau energi sakit hati itu intinya atom. Coba bayangkan. Ya. Kok bisa disebut sakit hati atau nikmat hati? Karena dari sebuah perkataan atau tindakan seseorang. Karena yang didatangkan sebetulnya itu energi atom. Ya. Mempengaruhi. Karena apa? Daya rangsang pikiran kita sudah terkondisikan dari kecil. Kalau kita nyubit orang akan sakit, tapi kalau kita dipuji sama orang akan nikmat. Jadi sebetulnya itu bahasa apapun, tindakan apapun itu sebuah energi, baik buruk atau baik. Ya. Saya juga pernah dengar bahwa manusia itu kumpulan energi. Terus ada hukum law of attraction, energi tarik menarik gitu ya. Energi. Jadi energi murni sesungguhnya yang disebut inti atom atau inti atom itu ada di diri manusia. Manusia yang memiliki banyak kebaikan hidup, ikhlas, pemaaf, sabar, itu artinya manusia tersebut memiliki energi murni inti atom yang luar biasa. Dipekatkan. Makanya jangan sekali-sekali kita hidup menyepelekan orang lain, menghina orang lain, takutnya
orang tersebut pada sikon momen tersebut sedang terkumpul energi murni kebaikan hidupnya, makanya doanya mustajab. Orang baik tersebut apakah orang yang melakukan ritual-ritual ibadah atau gimana? Yang disebut intinya ibadah adalah untuk mencegah supaya kita tidak menjadi manusia yang durjana, kufur, ingkar. Intinya ibadah, apapun, ritual ibadah apapun, inti ibadah untuk menghasilkan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Intinya ibadah, intinya agama. Kalau kita sudah rajin ibadah tetapi akhlak kita, mohon maaf saudara, belum sesuai dengan agama yang diyakini atau dianut, intinya kita belum beragama, belum beriman. Kita masih mengalami sebuah kemunduran. Jadi jangan disangka bahwa ya orang yang ahli ibadah itu akan jaminan masuk surga. Bukan seperti itu. Bukan. Tapi apakah yang tidak ahli ibadah itu bisa masuk surga? Bisa. Saya katakan bisa. Karena inti ibadah adalah pagar. Inti agama adalah Pagar, benteng. inti ibadah adalah Benteng. Kalau inti agama Supaya manusia beraturan, teratur, beradab, tidak biadab. Teratur. Jamnya sholat zuhur Keteraturan, beraturan. Jadi yang walaupun tidak ritual bisa masuk surga. bisa, asal dia banyak melakukan kegiatan ibadah yang baik. Karena pada intinya membuat baik. ya manusia itu diciptakan dengan nur, setitik nur. Jadi sejahat-jahatnya manusia, sebejat-bejatnya manusia, tetap dia memiliki nur. Makanya kita tidak boleh. Kalau bos. Ya, sudah ada dari pusatnya, dari bibit utama yang disebut Nur Muhammad. Semua murni diberikan. Setiap manusia tanpa terkecuali sudah diberikan. Gantung kita mengolahnya kan, Ya. berbuat baik. Betul. Itu akan lebih banyak kadarnya kali ya, wadahnya. Jadi meskipun manusia Sejahat apapun. tidak melakukan ritual ibadah, tapi dia sedikit berbuat kejahatan, sedikit dia berbuat kejelekan, tapi hidupnya memberikan banyak manfaat untuk orang lain, kebaikan hidup, itu jaminannya surga. Masa kalah dengan binatang? Ada riwayat binatang tanpa akal pikiran, bukan manusia kok masuk surga, apalagi manusia. Hanya dengan satu sifat binatang, loyalitas baik ke tuannya, bisa sampai masuk surga. Apalagi manusia. Jadi kalau bicara surga dan neraka tidak ada lagi kaitan agama. Tidak ada kaitan lagi agama. Mau bicara agama apapun, kalau aktualisasi tindakan, perbuatan, lisan, ya apapun tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan, kemanusiaan, sesungguhnya belum beragama. Belum beragama. Tetapi seseorang manusia tidak memeluk agama apapun, dia memiliki sifat-sifat luhur kemanusiaan, kemalaikatan, jiwanya bagus, tolong menolongnya kuat, ikhlas membantu, peduli kepada orang lain, sesungguhnya dia sudah beragama. Karena memang sejatinya agama itu buat Kebaikan. Berbuat baik. Tidak perlu lagi diucapkan bahwa saya agama, saya pemeluk agama. Agama itu diturunkan supaya terjadinya hukum sebab akibat, dampak negatif ataupun positif. Supaya apa? Jangan pegang api, supaya kamu tidak terbakar, melukai diri sendiri, merugikan diri sendiri, akhirnya nanti dampaknya ke orang lain. Juga yang sudah pernah melihat surga dan neraka saja, Pak, apa mungkin saya harus bilang gitu? Saya katakan surga dan neraka bagi saya itu setiap jam saya bisa keluar masuk.
Kenapa keluar masuk? Karena bukan jasad fisik yang masuk ke surga dan neraka. Sukma, akhlak, amal. Software kita sudah ada, Nur Muhammad. Semua manusia Nur Muhammad. Jadi carilah dan digali dan dikaji Nur Muhammad di dalam diri. Nabi Adam Nur Muhammad. Padahal manusia yang diciptakan pertama, Manusia beradab yang memiliki keberadaban yang tinggi, manusia yang memiliki ilmu, manusia yang memiliki akhlak, manusia yang memiliki budi pekerti, Adam alaihissalam. Tetapi makhluk pertama bukan Adam alaihissalam, tetapi manusia pertama Adam alaihissalam. Tapi ada Nur Muhammad. Ada Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itu bibit sumber semua kehidupan. Jadi tergantung ke diri kita masing-masing mungkin. Ya. Jangan dikira loh, ada orang non muslim yang tidak masuk surga. Ya. Banyak saya lihat. Jadi surga itu bukan satu golongan agama. Bukan untuk satu golongan agama. Surga kan bahasa Arab. Betul. Neraka juga bahasa Arab. Jadi kalau kita bahasakan surga dan neraka itu imbal balik sebab akibat dari sebuah perbuatan. Kalau kita baik akan menghasilkan kebaikan, kalau kita jelek akan menghasilkan kejelekan. Jadi surga dan neraka di kajian sebelumnya yang Abah katakan surga belum jadi, betul belum jadi, tapi ada. Tapi belum jadi. Bagaimana mau jadi, orang kitanya masih hidup kok. Kalau kitanya sudah mati, baru surga dan neraka itu ada. Jadi sebutnya lah bahagia itu ya, Iya. Karena apa? Tergantung akhlak kita. Allah masih memberikan kesempatan loh puluhan tahun. Bahkan mungkin ratusan tahun, tapi sudah jarang ya manusia ratusan tahun.